Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andini Hairunisa selaku mahasiswi dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penyatuan visi dalam implementasi nilai kearifan lokal melalui institusionalisasi pendidikan formal. Dan pada saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Dr. Nuryati Samatan selaku peneliti yang telah meneliti langsung nih mengenai penyatuan visi dalam implementasi nilai kearifan lokal. Mungkin boleh Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nuryati Samatan dalam posisi ini sebagai Ketua Tim Peneliti dari Universitas Gunadarma dengan judul penelitian implementasi nilai-nilai kearifan lokal dalam membangun suku bangsa Banggai. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 tahun sejak tahun 2021, 2022 dan tahun ini adalah tahun terakhir di tahun 2023. Oke, baik Ibu. Mungkin awalnya kita boleh nih Bu dijelaskan dulu tentang kegiatan dalam upaya penyatuan visi dan misi dalam ini Bu, dalam implementasi nilai-nilai kearifan lokalnya melalui institusionalisasi pendidikan formal. Ya, terima kasih. Jadi seperti janji kami pada proposal bahwa penelitian ini akan menghasilkan buku ajar mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Dan alhamdulillah pada tahun ketiga ini semua buku ajar yang kami janjikan telah selesai dan telah ada ber-ISBN. Itu artinya sudah saatnya untuk diimplementasikan dan harapan kami adalah buku ini dapat diajarkan di SD, SMP, dan SMA dan itu artinya diinstitusionalisasikan dalam proses pendidikan formal. Nah, langkah yang pertama yang kami laksanakan adalah yang pertama menghubungi pejabat setempat. Pejabat pertama yang kami hubungi itu adalah Bapak Kacabdis Wilayah 5 Sulawesi Tengah, yaitu Bapak Yasir Masulili, dan kemudian kami melaporkan apa yang sudah kami selesaikan dan kemudian meminta political will dari beliau untuk memberikan jalan kepada kami agar buku ini bisa diterima dan kemudian harapan kami adalah dapat diajarkan. Nah, karena Kajab di sini adalah membawahi seluruh SMA dan sederajat di wilayah 5 yaitu Banggai, Banggai Kepulauan, dan Banggai Laut, dengan sendirinya jalan untuk itu terbuka. Walaupun untuk SD dan SMP kami harus menghubungi seluruh kepala dinas yang ada di 3 kabupaten, Banggai, Banggai Kepulauan, dan Banggai Laut. Oke, baik Ibu. Mungkin bisa dijelaskan lagi Bu, langkah selanjutnya dalam penyatuan visi misi dengan stakeholder setempat itu seperti apa? Iya, langkah selanjutnya adalah menghubungi semua bupati, jadi mulai dari Bupati Banggai, kemudian sebetulnya kami juga menghubungi Wakil Bupati Banggai dan kemudian menghubungi Bupati Banggai Kepulauan dan Banggai Laut. Dan untuk terakhir pertemuan kami adalah dengan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai, dan alhamdulillah mereka sangat respon karena sudah melihat bahwa apa yang kami janjikan bahwa sudah ada nanti buku ajar muatan lokal tingkat SD, SMP, dan SMA sudah ada di tangan beliau, dan harapannya sebelum melakukan implementasi itu dilakukan semacam diskusi terbuka untuk menerima masukan dari berbagai pihak, terutama karena di Banggai sendiri suku bangsa Banggai itu terdiri dari 3 suku atau 3 etnis besar, yaitu suku Banggai, suku Saluan, dan suku Balantak. Nah, untuk Bupati Banggai karena pemekaran dari kabupaten itu berasal dari Banggai, untuk Kabupaten Banggai sendiri alhamdulillah beliau sudah menerima dengan senang hati, dan insya Allah beliau juga akan memfasilitasi kami pada saat akan dilakukan launching buku ajar dan penyerahan secara resmi kepada 3 bupati, yaitu Banggai, Bupati Banggai, Bupati Banggai Kepulauan, dan Bupati Banggai Laut.
Oke baik Bu, berarti setelah kegiatan penyatuan visi misi dengan pemerintahan tersebut ya Bu, kegiatan selanjutnya apa Bu yang akan direncanakan atau Ya. akan dilakukan? Pada saat setelah selesai melakukan berbagai kegiatan tersebut dengan kepala daerah dan pejabat di atas yang terkait, maka yang dilakukan adalah kemudian menghubungi kepala dinas, dan kemudian kepala dinas memberikan fasilitas kepada kami atau memfasilitasi selain pertemuan. Jadi dilakukan diskusi terbatas dengan pejabat setempat, dalam hal ini di bawah dari pejabat operasional, kepala dinas pendidikan, dan kemudian kepala dinas pendidikan mengundang kepala sekolah yang sebanggai, cuma ada representasi untuk kami dipersilakan untuk memberikan presentasi dan untuk memberikan penjelasan kepada kepala-kepala sekolah itu bahwa buku ajar telah ada dan kini tinggal kami menunggu surat dari Bupati atau penetapan dari Bupati masing-masing kepala daerah untuk buku ajar muatan lokal ini dapat diajarkan di seluruh jenjang sekolah, seperti itu. Oke baik Ibu, kalau misalkan dari kegiatan tersebut apakah ada temuan baru lagi Bu atau bagaimana, bisa dijelaskan? Ya, kalau temuan baru mungkin sudah tidak ada lagi temuan yang paling baru karena ini sudah masuk dalam proses implementasi dan institusionalisasi serta sosialisasi, dan yang kami temukan memang kalau itu temuan baru adalah beberapa kepala sekolah, guru dan lain sebagainya itu juga asing dengan budayanya mereka, dan memang perlu ada percepatan ya untuk melakukan institusionalisasi buku ajar ini. Jadi institusionalisasi adalah bagaimana institusi secara resmi mengajarkan buku ajar, dalam hal ini adalah institusi sekolah, tapi harus melalui kebijakan pemerintah, harus ada perda atau peraturan daerah yang menjadi acuan dari sekolah-sekolah itu untuk agar buku ajar ini diajarkan di sekolah-sekolah. Oke, kemudian kalau harapannya sendiri Bu dengan implementasi melalui institusionalisasi ini tuh apa Bu harapan Ibu? Ya, jadi harapan saya juga sebagai peneliti dan juga karena sebagai putra daerah, harapan saya adalah agar buku ini segera diajarkan dan kemudian dengan terinstitusionalisasi ini diikuti dengan langkah-langkah selanjutnya. Jadi langkah selanjutnya itu adalah mengajarkan mulai dengan nilai-nilai kearifan lokal. Kemudian yang saya minta juga adalah kalau mengajarkan nilai-nilai kearifan lokal itu dapat diajarkan melalui bahasa lokal masing-masing, agar apa yang diajarkan ini lebih mengena kepada siswa dan siswi. Kedepannya ya saya berharap suku bangsa Banggai ini yang terdiri dari 3 etnis Banggai, Saluan dan Balantak, generasi mudanya akan lebih bangga untuk menjadi orang Banggai dan kemudian menggunakan bahasa dan nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari mereka. Saya kira seperti itu. Oke baik, terima kasih Ibu Dr. Nuryati Sematan atas waktunya, udah sharing-sharing mengenai implementasi dari nilai kearifan lokal melalui institusionalisasi pendidikan secara formal. Semoga semuanya penelitiannya bisa berjalan dengan lancar sampai nanti selesai launching buku ajar muatannya. Oke baik, sekian dari saya selaku host Andini Hairunisa pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.